Nah, awal itu kita beternak endok pernah juga habis satu kandang itu dengan populasi 130 ekor dan juga 60 pejantan. Waktu itu bablas semua, hampir lebih lah 15 sampai 20 juta. Itu kita mengalami kegagalan di fase pembibitan. Dari 170 ekor indukan untuk kami ya, per bulan itu rata-rata bisa menghasilkan antara 600 sampai 700 ekor DOE. Untuk permintaan DOE ya, sampai saat atau di waktu ini, kalau kita melayani semua itu memang lumayan banyak sekali. Bahkan bisa mencapai di angka 1.000 ke atas per bulannya. Nama saya Bang Jati Pati, alamat Desa Triguno, RT 6 RW 1, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk nomor WA saya 085 329 441 412. Untuk saat ini saya beternak endok dengan jumlah populasi indukan 170 ekor dan untuk pejantannya ada 30 ekor. Dan nanti juga ada pembesaran kita yang kurang lebih sekitar 30 ekor. Dan untuk jenisnya itu kita beternak endok dengan jenis silangan, yaitu terdiri dari untuk pejantannya adalah endok jenis Rambon dan untuk induknya adalah jenis silangan atau lokal. Untuk saya mulai beternak endok itu dimulai sekitar tahun 2016. Kala itu kita mempunyai beberapa ekor ya, tapi untuk yang agak besar ini dimulai di tahun 2019. Nah, awal itu kita beternak endok pernah juga habis satu kandang itu dengan populasi 130 ekor dan juga 60 pejantan. Waktu itu bablas semua. Nah, itu di tahun 2017 dan di tahun 2018 kita mencoba beternak endok dengan sistem pembesaran, dan waktu itu juga kita mengalami oleng sekitar 500 ekor pembesaran kita itu mati semua. Baru ketika di tahun 2019 kita mulai bangkit kembali, dimulai dari 12 ekor indukan ya dan 2 ekor pejantan. Kita mulai secara bertahap dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya sudah bisa berjalan normal. Vaksinasi untuk semua ternak kita per 6 bulan sekali kita lakukan vaksinasi, dan juga kita merawat dengan perawatan harian menggunakan jamu probiotik. Jamu itu juga masalah perawatan kandang, penyemprotan dan juga penaburan dolomit ya. Untuk alat kandang kita memang sering kita lakukan. Nah, keunggulan ya dari ternak endok ini yang pertama adalah masalah konsumsi dagingnya. Untuk konsumsi daging diakui tidak nih ya, dibandingkan dengan unggas yang lain terutama untuk ayam, untuk kualitas daging endok ini memang lebih gurih. Yang kedua adalah faktor daya tahan tubuh dari endok kita. Endok biasanya untuk daya tahan tubuhnya itu lebih tinggi atau lebih bagus ya dibanding dengan unggas-unggas yang lain. Yang ketiga masalah faktor makanan. Endok untuk pakannya itu ya, kalau bagi saya itu bisa dikatakan semua mau dimakan atau murah meriah itu pun bisa. Tapi yang jelas kalau kita memberikan pakan endok itu ya dengan katakanlah yang alternatif, itu pun harus kita imbangi dengan pakan pokok atau pakan yang sedikit pabrikan. Saya dahulu menekuni usaha endok ini ya, belajar awalnya itu secara otodidak. Karena feeling saya mengatakan bahwasanya untuk endok ini memang simpel ya untuk masalah perawatannya, dan juga untuk masalah penjualannya itu bagi saya itu lebih mudah. Dan yang perlu dicatat ini ya adalah dari segi modal. Modal dari usaha endok itu kalau bagi saya itu lebih kecil dibanding dengan unggas-unggas yang lain. Dari jumlah 200 ekor populasi ini ya, kita secara bertahap dan kita melakukan proses pembesaran sendiri. Kita secara bertahap sedikit demi sedikit kita melakukan pembesaran, dan nanti pembesaran itu kita jadikan sebagai bahan siapan. Nah, sepengetahuan saya ini ya, untuk masalah pelatihan yang kaitannya dengan masalah endok ini di daerah kami ya, itu sepengetahuan saya belum pernah ada. Jadi kita beternak endok ini secara mandiri total ya, total mandiri, dan memang selama ini dari dinas terkait, terutama untuk endok ya, ini memang belum pernah ada katakanlah pelatihan ataupun pertemuan-pertemuan yang mengarah ke pembelajaran masalah ternak endok. Kebanyakan dari rekan-rekan peternak itu belajar secara otodidak dan juga sharing antar peternak. Memang kita sering melakukan pertemuan ya, kalau di daerah kami atau di lokasi kami ya, itu memang kita dahulu kala itu 1 tahun sekali lah minimal kita melakukan pertemuan rutin dengan rekan-rekan peternak.
Bahkan juga kita juga sering datang ke kandang-kandang rekan-rekan semuanya ya, saling curhat, saling bercerita masalah kendala dan juga masalah-masalah yang sering dihadapi oleh rekan-rekan peternak, terkhusus untuk ternak endok pembibitan ini. Nah, untuk memelihara endok ya, di dalam artian pembibitan ini dengan jumlah populasi sekitar 200 ekor ini sebenarnya juga cukup simpel sekali. Sangat mudah sekali ya. Kita cuma memberi makan saja di waktu pagi hari dan juga di waktu sore hari. Tapi yang perlu dicatat adalah masalah tepatan waktu atau konsistensi pemberian makan. Ketika kita memberikan makan itu di jam 7 pagi misalnya ya, untuk kedepannya kita pun harus memberikan memberikan makan di jam yang sama. Sebenarnya itu adalah sangat simpel sekali. Nah, untuk waktu pemeliharaannya itu sebenarnya juga sangat singkat sekali ya. Kita cuma membutuhkan waktu pagi hari sekitar 1 jam dan juga untuk sore hari sekitar 1 jam. Berarti satu hari cukup 2 jam saja untuk mengelola sekitar 200 ekor populasi dari ternak endok pembibitan ini. Jadi kalau kita memelihara ya sekitar 200 ekor populasi ini, masalah waktunya itu sebenarnya juga sangat sedikit sekali ya. Memerlukan waktu sekitar 2 jam, dan untuk jam yang lainnya itu bisa kita sambi atau kita bekerja di tempat yang lain ya. Dikarenakan tadi untuk satu hari itu kita cuma memerlukan waktu sekitar 2 jam saja. Bagi kami ya, hidup itu adalah suatu perjuangan. Dan perjuangan itu adalah suatu usaha. Manakala kita mau berusaha ya dan juga berjuang, pasti apa yang kita harapkan itu pasti akan tercapai. Motivasi saya bangkit dari keterbukaan tersebut adalah karena saya yakin ternak endok ini apabila kita tekuni ya dengan cara-cara yang baik, perawatan yang maksimal, dan juga pengelolaan masalah pakan yang bagus juga, saya yakin itu pasti akan bisa menghasilkan. Kalau saya mempunyai prinsip seperti ini, yang penting untuk usaha kita itu menghasilkan. Karena apa? Karena hasil itu tidak terletak pada satu titik saja, yaitu materi. Tapi memang penghasilan itu bisa kita rasakan dari ketenangan ya, karena mungkin saya hobi. Dan pasti untuk masalah hasil atau materi akan mengikuti. Yang membuat saya yakin bahwasanya untuk ternak endok ini menghasilkan, itu adalah bahwasanya untuk masyarakat kita saat ini, terutama di musim-musim tertentu ya, atau di momen tertentu, itu menyukai masalah daging endok. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pangsa pasar ya. Kalau di daerah kami ya, itu kebanyakan untuk endok ini itu memang sekarang lagi banyak dicari, terutama untuk masalah bibit atau DOE-nya. Sehingga untuk masalah kedepannya, saya mempunyai keyakinan bahwasanya untuk masalah pemasaran dan juga hasil dari usaha ternak endok ini, saya yakin bisa menghasilkan. Kami ya, per bulan itu rata-rata bisa menghasilkan antara 600 sampai 700 ekor DOE. Saya menghasilkan DOE ini dari proses penetasan alami ya. Itu dikarenakan untuk saat ini ya, kalau bagi saya untuk penetasan alami ini condong untuk kualitas dari tubuh ya, dari DOE yang kita hasilkan itu rata-rata bisa lebih sehat. Nah, itu adalah untuk masalah motivasi saya. Dan juga kebanyakan dari rekan-rekan pembeli ini, itu memang mereka menghendaki agar untuk penetasan dari indukan kita ini menggunakan penetasan alami. Dari 170 ekor indukan ini, bahwasanya untuk estimasi kita ya, itu biasanya kita mengalkulasi itu sekitar 30% indukan yang melakukan pengeraman. Jadi nanti untuk yang sisanya biasanya melakukan proses perkawinan dan juga melakukan proses pemulihan setelah habis mengerami. Berarti kita harapkan juga untuk per bulannya estimasi 30% dari jumlah populasi ini bisa berputar secara kontinu. Untuk pemasaran memang saat ini ya, karena awalnya kita melakukan promosi di medsos dan semakin hari semakin menyebar untuk rekan-rekan pelanggan yang kebetulan datang ke sini. Dan untuk masalah saat ini memang untuk stok DOE yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pelanggan memang saat ini masih kita belum mampu menyediakan. Untuk permintaan DOE ya sampai saat atau di waktu ini kalau kita melayani semua itu memang lumayan banyak sekali. Bahkan bisa mencapai di angka 1.000 ke atas per bulannya. Itu pun kalau kita menghendaki mau kirim keluar daerah atau di luar pulau. Karena apa ya? Untuk saat ini alhamdulillah juga untuk kandang kita ini ada satu rekan peternak pembesaran yang memang menghendaki untuk mengontrak kandang kita ya, harus menyediakan DOE per bulannya itu 300 ekor. Dan selebihnya juga dari rekan-rekan yang lain memang kebanyakan ada yang pesan ke kita di dalam jumlah yang lumayan besar. Untuk penjualan saat ini kita masih berbasis di daerah lokal dan juga di luar kota. Nah, untuk luar provinsi saya sampaikan juga, saya mohon maaf karena keterbatasan ya, kita tidak bisa melakukan pengiriman. Dan untuk pembelian DOE yang ada di kandang tower ini, untuk pembeli itu memang harus datang langsung ke kandang. Kita tidak bisa melakukan proses pengiriman. Alasan kami tidak bisa melakukan proses pengiriman itu adalah faktor masalah
kondisi dari DO kita di dalam perjalanan. Kita tahu ya tentunya juga ketika kita melakukan proses pengiriman, manakala kita menggunakan jasa pengiriman ya, mungkin masalah perawatan di dalam perjalanan ini tidak bisa maksimal. Nah itu yang kita takutkan nanti, barang yang dari sini sehat sampai ke sana nanti ada indikasi kurang sehat, dan itu juga menyebabkan hal-hal yang kurang enak antara kita dengan pemesan. Untuk populasi 200 ekor ini ya, untuk pakan kita beri pakan dengan takaran 90 gram per ekor per hari. Nah ini kita berikan manakala di musim panas. Berarti untuk total pakan yang kita berikan itu perharinya mencapai di angka sekitar 18 kilo. Nah nanti ketika di musim dingin ya, itu biasanya untuk takaran pakannya kita naikkan dari 1 on sampai sekitar 1,2 on per ekor per hari. Untuk komposisi pakan kalau kami ya itu menggunakan katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat telur. Ditambah lagi ada ijuan ya. Nanti barangkali untuk ijonnya akan kita tambah ini. Karena apa? Karena kita sedang membudidaya ya untuk pakan ijon ini dengan azolla. Kalau ijon kita yang sering kita gunakan adalah daun pepaya dan juga daun mengkudu. Untuk komposisi pakan ini kalau kami ya untuk katul itu memang biasanya kita menggunakan sekitar 70%. Untuk jagung giling kita gunakan 20% dan untuk konsentratnya kita gunakan 10%. Nah untuk ijonnya memang sengaja kita tambahkan dan kita tidak menghitung. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kita untuk ijon ini kita fungsikan sebagai pakan tambahan. Ini ya, kenapa saya memang mengaku ya, kenapa saya terlalu hobi ini dengan masalah endok. Nah, saya itu sebenarnya mempunyai hobi endok ini memang arahnya ke penghasilan. Simpel saja ya, kalau kita mempunyai endok ini apabila memang ada kebutuhan yang sekiranya mendadak, kita bisa mengambil 1-2 ekor ya. Kita jual ke pengepul lah, mungkin ke bakul blonjong itu. Nah, itu bisa